Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo warga desa Sukawedi, apa kabar? Perkenalkan, nama gue Markus Subagya. Ini cerita kedua gue di Do You See What I See? Kali ini gue mau menceritakan satu pengalaman horor yang pernah gue alami ketika gue menginap di tempat kerja gue sendirian. Jadi di tahun 2018 sampai 2020 gue itu kerja di satu SMK di daerah Jakarta Pusat, dan di sana gue bekerja sebagai guru seni budaya, guru BK, dan juga membantu jadi wali kelas. Nah, karena waktu awal-awal kerja di 2018-2019 itu gue masih dianggap training, gaji gue cukup kecil waktu itu. Jadi pada masa-masa itu gue sering menginap di sekolah untuk menghemat biaya bolak-balik, karena dari Jakarta Pusat ke rumah gue yang ada di Parung Bogor itu cukup jauh. Kedua juga dengan pertimbangan supaya nggak terlalu capek, karena ya tadi dari rumah ke Parung itu bisa dalam kondisi normal ya, tidak pandemi, itu bisa 1,5 sampai 2 jam. Nah, ini kejadian ini sendiri terjadi pada tahun 2019. Sebenarnya ketika itu gue udah sering nginep di sekolah, tapi memang ketika kejadian ini terjadi, ini adalah kali pertama gue nginep sendirian di sekolah itu. Sebelumnya gue jelasin sedikit tentang sekolahnya. Jadi sekolahnya itu, sekolah SMK gue itu punya satu gedung yang ada di satu komplek besar gitu. Jadi tuh di komplek itu ada SD, SMP, SMK, dan tiap jenjang, jadi SD, SMP, SMK ini punya gedungnya masing-masing. Gedung SMK kalau dilihat dari atas itu, kalau dilihat dari sisi barat lebih tepatnya, itu membentuk kayak letter U. Gedung yang dipakai untuk kelas atau gedung sekolah utamanya sebenarnya adalah letter L yang bagian depannya menghadap selatan. Sedangkan di bagian utara itu ada gedung bengkel yang memanjang, sehingga kalau dilihat dari atas bentuk gedungnya kayak letter U. Nah, gue biasanya menginap di ruang UKS. Ruang UKS ini ada di sudut letter L gedungnya, gedung kelas, dan itu ada di lantai 2. Jadi memang ada 2 tangga. Tangga pertama itu di ujung sebelah timur gedung kelas. Terus kalau bagian tangga yang satu lagi ada di bagian barat, dan memang di bagian siku-siku letter L-nya. Jadi dekat dengan UKS. Jadi kita keluar UKS itu tinggal putar balik langsung tangga turun. Nah, malam itu gue memang menginap sendiri karena teman yang biasanya ikut menginap dan menemani menginap itu lagi pulang ke rumahnya yang di daerah Bogor. Dan sedangkan hari itu juga nggak ada instruktur yang lembur di bengkel, jadi gue secara teknis benar-benar sendiri. Nah, di sekolah gue karena muridnya waktu itu sedikit, ruangan yang dipakai itu hanya lantai 1 dan lantai 2 dari 3 lantai yang ada. Lantai 3 full kosong, tidak ada aktivitas, karena di atas itu cuma ada kelas-kelas kosong yang dialih fungsikan jadi gudang karena nggak ada muridnya, juga aula.
dan juga jarang dipakai karena itu aula itu baru dipakai kalau ada acara-acara tertentu. Nah, karena lantai 2 itu ya masih terawat dan masih sering dipakai, jadi sebenarnya kondisi lantai 2 seperti kelas pada umumnya. Tapi yang gue tahu gitu dari pertama kali gue masuk di sana, dari setiap malam gue nginep di situ, gue tahu hampir tidak ada satpam yang mau naik ke lantai 2 kalau sudah malam. Sepanjang pengalaman gue kerja dari 2018 sampai 2020 di tempat itu, mungkin satpam yang gue temuin ke lantai 2 tuh cuma 2 orang. Sisanya hanya akan diem di pos, dan walaupun mereka nggak jaga sendirian di pos, mereka juga nggak mau naik ke atas. Nah kebetulan malam itu karena sendiri ya, daripada bengong kelamaan di UKS, gue menyempatkan diri ngobrol sama satpam-satpam yang ada di pos. Pos satpamnya itu deket sama pintu depan SMK, karena memang posnya itu SMK tuh posisinya bagian belakang dekat kali Ciliwung. Di situ ada pos satpam dan SMK memang posisinya paling pojok belakang. Ngobrol-ngobrol lah di sana. Awalnya sih obrolannya santai saja, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba menjurus jadi horor gitu. Tiba-tiba ya mereka bercerita pengalaman horor mereka satpam-satpam ini. Ada yang cerita mereka pernah ngejar bayangan, atau mereka pernah lihat kuntilanak gitu terbang dari satu gedung ke gedung lain, atau bahkan ada di satu sisi komplek mereka lihat hantu nggak ada kepalanya gitu. Ya waktu denger itu sih gue kayak oh ya udah gitu, itu pengalaman mereka. Gue berusaha untuk nggak takut juga dan nggak parno karena gue sendirian, gue nggak mau jadi panik. Tiba-tiba nyerempet mereka ngobrol soal SMK. Ya jadi ada satu satpam bilang SMK rame ya penunggunya. Gue udah denger, oke, gue lagi nginep sendirian. Terus dia bilang itu yang di sini yang paling ganas tuh ini di lantai 2. Gue dalam hati udah menggerutu deh. Gue nginep hari ini di lantai 2 loh. Dia malah ngomong kayak gitu. Terus dia bahkan bilang loh, kayaknya dia denger dia lagi diomongin, dia liatin kita. Gue nggak tahu ini siapa bisa ngeliat atau enggak. Akhirnya gue nanya ke dia, apaan mas emang ngeliatin kita? Itu di lantai 2, dia nunjuk satu kelas yang kelihatan dari pos satpam itu tuh kuntilanak merah gitu lagi liatin kita. Ya dengar itu gue kayak aduh gue sendirian gitu. Tapi ya tadi gue tetap berusaha nggak takut karena nanggung juga ya, udah malam terus baru pulang, besoknya datang harus pagi 5:30 sampai sekolah. Menurut gue juga bukan pilihan bijak. Nah akhirnya setelah ngobrol, satpam cuma ngomong gini dengan entengnya, kalau ada apa-apa teriak aja pak, turun ke bawah. Dalam hati gue bilang, iya kalau bisa ke bawah, kalau dicegat. Gue sempat mikir kayak gitu. Ya akhirnya gue naik ke atas dan gue tidak merasa takut karena gue tahu UKS itu tempat yang aman. Temen gue yang lebih lama pernah nginep di sekolah, bahkan nginep sendiri tuh bilang UKS tempat yang cenderung aman. Walaupun ada satu kebiasaan yang kami lakukan, jadi ketika kita keluar uang UKS, kalau kita nengok ke sebelah kanan itu ada lorong panjang di lantai 2. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu adalah kelas-kelas, juga ada lorong kayak balkon gitu, lorong yang ada mengarah ke lapangan. Nah kalau sebelah kanannya itu lorong benar-benar diapit kiri kanan kelas. Dan di lorong yang sebelah kanan ini ada pintu. Jadi memang sudah jadi peraturan tidak tertulis gue dan temen gue kalau tiap nginep pintu itu harus dibuka. Karena gue menyadari di lorong itu ramai
ramai hawa kehadiran mereka yang tidak terlihat. Walaupun gue sendiri nggak bisa lihat mereka secara gamblang. Dan gue berpikir daripada ntar pintunya gak dibuka terus ada yang ngetok kan lebih creepy gitu. Mending dibuka aja ya, lewat lah gitu. Yang penting gak nunjukin diri. Nah malam itu gue berusaha untuk tidur di UKS. Dan di UKS itu, sebagai gambaran, di UKS itu ada satu meja, terus ada satu kasur spring bed agak baru. Nah spring bednya ini yang modelnya bagian bawah ada kasur lagi, jadi di atas ada kasur, di bagian bawah kita bisa tarik lagi ada kasur. Nah terus di sebelah spring bed itu ada satu spring bed yang lebih lama dengan tempat tidur itu dari besi kayak zaman dulu gitu deh. Dan di situ ada lemari, lalu ada satu jendela yang mengarah tepat ke arah lapangan. Jadi lapangan di sekolah gue itu ada di tengah-tengah sekolah sebenarnya. Nah jadi malam itu karena belum ngantuk, gue mulai nonton YouTube dari jam 9 sampai jam 11. Nah ketika nonton YouTube kayak kedengeran suara-suara jatuh gitu, tapi kayak barang jatuh. Awalnya gue mikir karena gue lagi ada di lantai 2. Nah di lantai 2 itu ada tong-tong sampah. Di bawah juga ada beberapa tong sampah di lantai 1. Dan gue tahu kalau di sekolah gue banyak kucing berkeliaran, jadi gue mikir apakah kucing-kucing lagi ngorek-ngorek nyari makanan tempat sampah, terus tempat sampahnya jatuh. Ya gue akhirnya memilih untuk tetap fokus nonton YouTube karena pengen supaya bisa ngantuk dan tidur. Terus suara jatuh itu terus terdengar sampai di satu titik gue mikir kayak, perasaan tong sampah di sekolah ini nggak banyak amat deh. Maksudnya bisa dihitung gitu jumlahnya, nggak terlalu banyak karena yang dipakai cuma 2 lantai. Kok suaranya terus-terusan? Terus gue lihat di jam, itu udah mau jam setengah 11. Akhirnya gue memutuskan untuk ngecek gitu. Ya gue nggak tahu sih sebenarnya alasan gue ngecek apa gitu. Cuma gue ngecek aja, kalau memang ada kucing mau gue usir. Karena pikir gue berisik banget, gak selesai-selesai. Gue nyalain lah lampu seluruh lantai 2. Nah, gue nengok, pertama yang gue curigai itu tong sampah di lantai 2. Karena tong sampah lantai 2 tuh yang bentuknya kotak gitu, kotak persegi panjang yang gampang jatuh, yang warna abu-abu biasanya. Itu gue cek. Pas gue cek, semuanya dalam kondisi rapi, bersih, dan tidak ada yang jatuh. Nah di situ gue lihat, gue udah speechless nih. Bentar, kok aneh gitu. Terus gue mulai berpikir lagi, mungkin tong sampah di bawah kan biasanya office boy atau cleaning service itu nutup tong sampahnya tiap sore. Setelah ngambil sampahnya untuk dibuang, tong sampahnya ditutup. Pikir gue apakah ada kucing ketika berusaha buka tong sampahnya menjatuhkan tutup itu. Gue tengoklah ke bawah dari lantai 2. Terus gue lihat tong sampahnya rapi, gak ada kucing. Bahkan hari malam itu tidak kelihatan kucing dimanapun. Ya gue yang lihat itu kayak oke, udah gak normal nih. Udahlah, balik aja ke UKS. Udah berusaha tidur aja lah ya, terserah mereka lah mau ngapain gitu, pikir gue. Tuh gue mau apa, mau protes gimana, gue juga numpang tidur. Ya udah, gue akhirnya balik UKS. Dan di sana gue lanjut lagi tidur. Nah gue memilih tidur di kasur bawah karena gue punya kebiasaan untuk lebih suka untuk tidur mendekat ke tanah. Dan ketika gue tidur dan nonton YouTube lewat pakai laptop, fokus di sana, tiba-tiba kasur yang ada di sebelah gue
Jadi kasur yang bagian atas dari kasur yang gue tidurin itu, karena gue tidur di kasur bawah, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang loncat ke kasur itu, dan kasur itu gerak sejelas-jelasnya, bahkan bunyi bruk gitu. Bayangin kayak orang loncat ke spring bed gitu, kayak di film-film gitu, dia loncat ke spring bed bruk gitu kan, pasti ada bunyinya. Ya seperti itu, bahkan tempat tidur agak goyang. Nah gue yang lagi tiduran tengkurap lagi lihat laptop, akhirnya ngeliatin kasur itu gitu. Beberapa detik sempat diem, dan akhirnya gue ngomong gini, terserah lo mau ngapain, terserah kalian mau ngapain, tapi kalau kalian nunjukin diri kalian dalam bentuk yang gak bisa gue terima, gue akan panggil orang-orang yang gue tahu akan mengusir kalian semua. Please, gue gak berusaha ganggu dan gak punya alasan untuk mengganggu. Jangan ganggu gue cuma mau numpang tidur. Nah setelah itu akhirnya ya gue berdoa, gue tutup laptop gue dan gue berdoa untuk tidur. Syukurnya bisa tidur sampai pagi itu ketika sudah agak siang ya, gue ketemu teman gue yang biasanya nginep bareng gue nanya, pernah gak sih kejadian kayak gini? Nah dia lebih lucu lagi, dia cerita kalau gue sih biasanya kaki digeser. Maksudnya gimana? Iya, jadi kalau lagi lihat laptop gitu, lagi sambil duduk, tiba-tiba kaki geser sendiri. Gesernya tuh, ini kalau geser dikit ya, gesernya dia bisa dari arah dia lagi ngarah ke barat, tiba-tiba jadi ngarah ke utara gitu. Jadi kayak sampai 45 derajat, kan agak nggak umum ya. Terus dia bilang, sebenarnya yang gue tahu kasur yang lama itu ada yang nidurin, maksudnya ada penunggunya. Ya gue pas itu, lu kok nggak ngasih tahu gitu? Ya gue nggak ngasih tahu, toh setahu gue dia juga nggak pernah nunjukin diri gitu. Oh ya udah, terus gue ceritain masalahnya, terus dia masalah yang gue alami, jadi kayak kejadian yang gue alami semalam. Dia cuma ngomong gini, wah mungkin diantara kita ada lagi berbuat sesuatu yang gak berkenan, karena biasanya kalau ada sesuatu yang gak berkenan terjadi di sekolah ini, semua yang ada di sini protes. Nah waktu denger itu ya gue bilang, gue gak lakuin apa-apa bro gitu. Maksudnya literally tidur, gak lakuin kegaduhan atau gak sompral juga. Dia bilang ya mungkin bukan lu tapi yang lain, jadi apa yang kita lakukan siang hari, entah siapapun itu, mereka akan bereaksi. Karena memang gedung sekolah tempat gue ngajar, kalau ditarik sejarahnya umurnya udah tua sekali. Nah dengan penjelasan teman gue akhirnya gue paham gitu. Satu pembelajaran buat gue sih, akhirnya setiap gue nginep di sana, gue memilih untuk berdoa, terutama kalau nginepnya sendiri. Itu pasti gue berdoa sebelum tidur. Dan gue sangat menjaga sikap gitu di sana. Jadi nggak sompral atau bahkan menyombongkan diri, karena pikir gue ya gue tidur ya bersopan ria lah, kan kayak numpang gitu, itu bukan rumah gue gitu. Itu aja sih pengalaman yang gue alamin. Ya mungkin gue nggak lihat penampakan, tapi gue literally melihat sebuah kasus spring bed ukuran queen size bergerak di sebelah gue. Itu jadi salah satu pengalaman yang benar-benar real yang gue alamin di sana. Semoga ceritanya menghibur. Maaf kalau kata-kata dan cara gue bercerita mungkin belepotan. Gue bukan orang yang ahli dalam bercerita di podcast. Thank you semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.